Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Surga Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian Islam di materi kita kali ini insyaallah akan disampaikan materi tentang tema ada 4 golongan orang yang akan dirindukan surganya Allah Ta'ala. Semoga kita semua termasuk kepada salah satu golongan yang tersebut di bawah ini. Sahabat sekalian, Rasulullah SAW bersabda, surga akan merindukan 4 golongan, yakni orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang pandai menjaga ucapannya. Ketiga, golongan orang yang mau memberikan kepada mereka yang sedang lapar. Yang keempat, golongan orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Dari hadis di atas, tentunya kita tahu bahwa jika kita menginginkan bagian dari ahli surganya Allah, maka marilah kita bersegera untuk ambil bagian dari keempat golongan tersebut. Paling tidak, jika ada kesempatan untuk melakukan salah satu di antara keempat hal tersebut, kita berupaya sekuat tenaga untuk melakukannya. Sahabat sekalian, 4 golongan yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Sahabat, ketahuilah bahwa syafaat sebenarnya dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah syafaat dari Rasulullah SAW, dan yang kedua syafaat Al-Quranul Karim. Artinya bahwa setiap umat Nabi Muhammad SAW yang tergolong orang mukmin akan mendapatkan 2 kesempatan untuk diselamatkan. Paling tidak, dengan membaca Al-Quran kita dapat syafaat dari Al-Quran. Dan jika tidak bisa demikian, paling tidak hati kita tidak condong kepada yang lain dalam hal ibadah, kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis menyebutkan bahwa man qara'al Qur'an fa innahu syafi'a yaumal qiyamati liqara'i. Kita ulang. Man qara'al Qur'an fa innahu syafi'an yaumal qiyamati liqari'i. Artinya barang siapa yang mau membaca Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan menjadi penolong baginya kelak di hari kiamat. Golongan yang kedua yang dirindukan Allah dalam surganya Allah Ta'ala adalah wahifdil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, lidahnya, bibirnya. Sahabat sekalian, penjagaan lisan menjadi satu di antara hal yang penting dalam hidup kita, yang dengannya kita akan selamat, dan darinya pula kita bisa beruntung dan mendapatkan pahala lisan yang baik. Lisan yang baik adalah ketika ia berkata-kata, yakni dengan kata-kata yang penuh dengan ibrah, santun, dan penuh dengan ajakan-ajakan kebaikan, serta jauh dari ghibah, fitnah, menggunjing, dan berbohong. Maka benar kata-kata bijak dari ulama bahwa as-salamatul insan fi hifdzil lisan, yang artinya keselamatan manusia terletak pada penjagaan lisannya. Hati-hati sahabat, bijaklah kita dalam menggunakan lisan kita. Rasulullah SAW pun bersabda, al-muslimun man sallamal muslimi min lisanihi wa yadayhi. Artinya Rasulullah SAW bersabda, yang
dinamakan seorang muslim adalah jika ia mau menyelamatkan saudara muslimnya dari ucapan buruk dan tangan-tangan angkaranya. Yang ketiga, yang dirindukan surganya Allah Ta'ala adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Mut'imil ji'an. Artinya bahwa barang siapa yang mau menyisakan sebagian hartanya guna membeli sedikit makanan untuk saudaranya atau orang-orang yang sedang kelaparan, maka surga akan merindukan orang yang seperti ini. Pada hal lain, ungkapan bahwa seseorang pemberi makanan kepada mereka yang sedang kelaparan seperti ini dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebagai perbuatan yang baik dan pahala kebaikan. Sungguh Allah dan Rasulnya sangat menyukai perbuatan demikian. Kedermawanan seperti itu walau seolah sepele kelihatannya, namun berat timbangannya di hadapan Allah di akhirat kelak. Dalam hadis lain diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang dermawan akan dekat dengan Allah, dekat di hati manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Sebaliknya, orang yang bakhil akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga, serta dekat dengan siksa api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang terakhir, golongan keempat yang dirindukan surganya Allah Ta'ala adalah wasyam Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Artinya bahwa setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau berpuasa pada bulan Ramadan, ia akan mendapatkan berbagai macam keistimewaan, tak terkecuali pahala yang berlipat dari satu kebaikan yang ia kerjakan di bulan Ramadan tersebut. Hal itu mengingat bahwa bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang memiliki ribuan keistimewaan dibanding bulan-bulan lainnya. Seseorang yang menyambut bulan Ramadan dengan keceriaan dan sukacita, dengan sukacita saja, kelak di hari kiamat Allah akan mengharamkan dirinya dari siksa api neraka. Yang kedua, bahwa seluruh aktivitas positif yang baik yang dikerjakan selama berpuasa dalam bulan Ramadan merupakan pahala yang diberikan berlipat ganda dibanding pada bulan-bulan yang lainnya. Yang ketiga, fadilahnya bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang mau berpuasa pada bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat kabar gembira, yakni saat ia berbuka puasa dan nanti di akhirat kelak ia dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man faraha bidukhuli syahri Ramadan farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rasulullah SAW bersabda, bagi seorang yang melaksanakan puasa, maka ia akan memperoleh dua kebahagiaan, kegembiraan, yakni dia akan berbuka puasa. Dalam berbuka puasa dia akan bahagia, dan kebahagiaan yang kedua, kelak dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuktikan Zat yang senantiasa ia sembah, senantiasa ia puji dan puja setiap waktu, setiap saat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya di tempat sujud, tapi nanti di akhirat kelak kita akan sama-sama melihat Zat Rabbul Alamin, Zat Azza wa Jalla Allah Ta'ala yang maha besar, maha agung, maha kuasa akan berada di hadapan kita. Di sanalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Bahkan di riwayat lain bahwa penikmatan 99 derajat di surganya Allah Ta'ala hapus, musnah
hilang kenikmatannya, kalah kenikmatannya dengan melihat kemaha kuasaan zatnya Allah, hilang dengan pertemuannya waktu itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan salah satu menjadi golongan ahli surganya Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.